Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Riana Swantari, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 untuk materi statistika, subbab ukuran letak data. Yuk, kita belajar matematika. Matematika itu menyenangkan. And enjoy your lesson. Nah, sebelum ke materi, kita lihat kembali peta konsep pembelajaran statistik. Ukuran letak data merupakan bagian dari mengolah data dalam statistika. Materi statistika ini bermanfaat juga nanti pada saat kalian belajar di jenjang perkuliahan maupun dalam dunia kerja. Misalnya, untuk menghitung laba atau rugi setiap bulan, kemudian untuk menghitung kualitas suatu produk, itu juga bisa digunakan menggunakan statistika. Nah, jadi kita mulai pembelajaran hari ini dimulai dengan kuartil. Nah, untuk kuartil sendiri dalam kehidupan sehari-hari biasa dikenal sebagai kuartal, yang artinya adalah seperempat. So, apa itu kuartil? Nah, sebelumnya ukuran letak data itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk kuartil itu sendiri, tadi saya sudah bilang ya, kuartil itu kalau dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai kuartal yang artinya seperempat tahun. Nah, berarti kuartil di sini itu sebenarnya adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Sedangkan desil itu adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Sedangkan persentil itu adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama besar. Agar lebih mudah mengingatnya, kita bisa mengingatkan dengan kata desimal. Mirip kan dengan desil? Nah, desimal itu sendiri berarti persepuluhan. Jadi, mirip ya berarti dengan desil yang berarti nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Sedangkan persentil, kamu ingat nggak persentil itu mirip dengan kata apa? Ya, persen. Yang artinya adalah per 100. Nah, mudah kan belajar matematika itu? Kita masuk ke kuartil. Nah, jika digambarkan letak datanya, kuartil itu letaknya adalah sebagai berikut. Sebuah data terurut dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian data itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar tentunya. Untuk batas seperempat bagian yang pertama, itu disebut sebagai Q1 atau kuartil bawah. Untuk seperempat bagian yang kedua, pembatasnya itu adalah Q2 atau biasa disebut sebagai median atau nilai tengah. Nah, maka kita bisa menentukan median untuk data berkelompok itu bisa menggunakan rumus kuartil dengan I sama dengan 2. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sedangkan untuk batasan yang ketiga atau 3/4 bagiannya itu adalah merupakan Q3 atau kuartil atas. Nah, tentu saja untuk kuartil itu data harus diurutkan dulu ya, dari data yang paling kecil atau X minimal ke X maksimal atau data yang terbesar. Nah, selanjutnya untuk kuartil, data tunggal dan data kelompok itu beda rumusnya. Untuk rumus kuartil data tunggal KI dapat dirumuskan sebagai KI sama dengan nilai data KI dikalikan dengan N plus 1/4. Sedangkan I itu adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan N itu adalah banyak data.
Jadi jika diminta untuk menentukan kuartil bawah, maka yang dimaksud adalah I-nya sama dengan 1, yaitu nanti Q1. Sedangkan kalau median atau nilai tengah, ya, berarti I-nya itu sama dengan 2, berarti nanti adalah Q2. Sedangkan kuartil atas, I-nya itu adalah sama dengan 3, yaitu Q3. Untuk lebih jelasnya, kita lihat soal berikut ini. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil atas, dan median data berikut. Nah, apa yang harus pertama dilakukan? Ingat, untuk menentukan letak suatu data, kuartil, data harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, kita jawab ya. Mari kita jawab sama-sama. Untuk yang pertama, data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 6-nya ada 2 kali, 8, dan yang terakhir adalah 9. Setelah diurutkan, kita tentukan nilai N-nya. N-nya berapa? N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 7 data, berarti N sama dengan 7. Nah, karena yang ditanyakan pertama adalah kuartil bawah, ya, berarti kuartil bawah itu adalah Q1, kuartil atas adalah Q3, dan median adalah Q2. Maka, kita tentukan yang kedua adalah Q1. Q1 sama dengan nilai data ke, kita singkat saja menjadi X. Suatu data X ya, karena belum diketahui. X ke I-nya adalah 1, kalikan dengan N-nya adalah 7 plus 1 per 4. Nah, maka X adalah 7 tambah 1 kalikan 1, 8 per 4. Berarti X-nya adalah X2 atau data kedua. Yaitu berapa data kedua? Yaitu 3. Ini adalah Q1. Sekarang kalau Q2 atau nilai tengah atau median ya, berarti X2 7 plus 1 per 4. Jadi hanya perbedaannya di 1 dan 2-nya ini saja. Berarti X 7 tambah 1, 8. 8 kalikan 2 berapa? 16 ya. 16 per 4 sama dengan X4. X4 tidak lain adalah 1, 2, 3, 4. Adalah 6. Karena dia urutan data keempat, yaitu 6, maka 6. Sedangkan Q3 adalah X. Ini 3 kali 7 plus 1 per 4 sama dengan X 7 tambah 1, 8 kalikan 3, 24 per 4, berarti X 6 sama dengan data ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 8. Nah, sudah dijawab semua ya? Mudah bukan? Masih dengan kuartil data tunggal. Di sini ada yang namanya interpolasi linear. Jadi interpolasi linear ini kadang kita temui pada kasus atau permasalahan tertentu dalam kuartil. Apa yang dimaksud dengan interpolasi linear? Jadi misalkan QI itu terletak di antara nilai data ke N atau XN dan nilai data ke N plus 1 atau XN plus 1. Jadi nanti dia data ke-nya itu berupa bilangan desimal, tidak bilangan bulat seperti yang tadi kita sebelumnya kerjakan. Nah, rumus interpolasi linear itu adalah QI sama dengan XN ditambah dengan D yang dikalikan dengan XN plus 1 min XN.
dengan D di sini adalah nilai desimalnya. Nah, langsung kita bahas pada contoh berikut ini. Tentukan nilai kuartil bawah data berikut. Nah, sekarang kita urutkan terlebih dahulu ya datanya. Jadi data terlebih dahulu diurutkan. Kita jawab. Jadi data diurutkan. Pertama sama seperti menentukan kuartil biasa. Kita urutkan dari yang paling kecil yaitu 4, 5, kemudian 5 karena 5-nya ada 2, kemudian 6, 7-nya ada 2 ya, kemudian 8 dan yang terakhir adalah 9. N-nya sama dengan berapa? N-nya ada 8. Baik, yang kedua, kita tentukan pakai rumus yang tadi biasa, yaitu di sini kan karena yang ditanyakan adalah kuartil bawah, maka adalah Q1. Maka Q1 sama dengan X1 kali N plus 1 per 4. Karena dia kuartil ya, maka dibagi dengan 4. N-nya di sini adalah, tadi berapa? N-nya adalah 8, berarti X1 kali 8 plus 1 dibagi dengan 4. Berapa? 1 kali 8 plus 1. 8 plus 1 itu kan 9. 9 dibagi 4 adalah X 2,05. 2,25. Ya, 2,25. Oke. Nah, ini berupa X-nya berupa bilangan desimal. Ada depannya itu bilangan bulat dan belakangnya adalah bilangan desimal. Karena dia berupa bilangan desimal, maka kita gunakan untuk langkah selanjutnya adalah interpolasi linear. Berarti Q1 sama dengan XN. Nah, XN di sini tuh kita masukkan adalah XN-nya itu adalah data kedua. Ya. Data kedua atau yang bilangan bulatnya ini. Yang kita masukkan. Berarti X2 ditambah dengan desimalnya adalah 0,25 dikalikan dengan X2 plus 1 dikurangi dengan X2. Selanjutnya, kita lihat nih. Tadi ini masih ya X2 plus 0,25. 2 tambah 1 berarti dia X3 min X2. Kita masukkan datanya sekarang. Ingat yang dilihat adalah data yang diurutkan. X2 di sini adalah 5 ya. 5 ditambah dengan 0,25 dikalikan dengan X3, X3-nya juga 5, dikurangi dengan X2 tadi 5 juga. Sama dengan 5 ditambah 0,25, karena 5 kurangi 5 maka 0,25 kalikan dengan 0. Ingat semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0, maka 5 ditambah 0 adalah tetap 5. Nih, berarti Q1 atau kuartil bawahnya adalah 5. Dalam menentukan kuartil pada data tunggal, biasanya ada kasus tertentu. Nah, misalnya interpolasi linear. Jadi, interpolasi linear ini adalah misalkan kuartil data berkelompok. Rumus kuartil data berkelompok itu dirumuskan dengan QI sama dengan LI ditambah dengan C dikalikan dengan I per 4 kalikan N min F KS per FQI. Jadi LI ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke I.
kemudian N itu adalah jumlah frekuensi data atau jumlah data keseluruhan, kemudian FKI itu adalah frekuensi pada interval kelas kuartil ke I. Jadi, kalau FK itu adalah frekuensi kumulatifnya ya, sedangkan kalau FKI itu adalah frekuensi pada interval kelas kuartil ke I. Sedangkan C itu adalah panjang kelasnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh, tentukan nilai kuartil atas dari data usia orang tua siswa berikut ini. Ingat kuartil atas tadi apa? Ya, kuartil atas itu adalah Q3. Berarti I-nya nanti adalah 3. Nah, sekarang yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya untuk setiap intervalnya. Nih, ini yang pertama harus dilakukan. 6 diperoleh dari mana? Jadi frekuensi 20 sampai 23. Kemudian 16 diperoleh dari 6 ditambah 10 menjadi 16. 34 dari 16 ditambah dengan 18. Begitu seterusnya, hingga ditemukan bahwa frekuensi kumulatifnya adalah 100. Maka N sama dengan 100, dan karena yang ditanyakan adalah kuartil atas itu tidak lain adalah Q3. Nah, dia merupakan 3/4 dari N. Ya, maka 3/4 N itu sama dengan 3/4 dikalikan 100 sama dengan 75. Nah, berarti kelas kuartilnya nanti ada pada frekuensi 75. Kita lihat ke frekuensi kumulatifnya. 75, karena ini masih ada 74 di 32 sampai 35, maka 75 ada di 36 sampai 39. Ada di sini ya 75-nya. Maka 36 sampai 39 merupakan kelas kuartil atas. Nah, sekarang untuk menentukan Q3, maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti Q3 sama dengan LI tidak lain adalah batas bawah interval kelas kuartil. Berarti LI sama dengan 36 dikurangi 0,5 yaitu 35,5. Sedangkan C itu adalah panjang kelas, berarti C adalah 23 dikurangi 20 ditambah 1. Saya ambil yang interval yang pertama, maka 23 kurangi 20 adalah 3 ditambah 1, berarti adalah 4. Nah, kita lihat ya, berarti 35,5 ditambah dengan 4 kalikan dengan I/4. Tadi tidak lain adalah 3/4 kali 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti yang mana? Ya, 74. Nih. Dibagi dengan frekuensi apa? Kelas kuartilnya. Berarti berapa? 90. Oh, maaf, bukan 90, tapi 16 ya. Berarti ini adalah 16. Karena ini adalah frekuensi kelas kuartilnya, bukan frekuensi kumulatif. 16. Nah, sama dengan 35,5 ditambah dengan 4. 3/4 kali 100 tadi 75 ya, berarti 75 dikurangi 74 per 16. Ini bisa dicoret dengan ini menjadi 4. Maka 35,5 ditambah dengan 75 kurangi 74 adalah 1 per 4 sama dengan 35,75.
Nah, jadi kuartil 3-nya adalah 35,75. Gitu ya. Desil data tunggal. Nilai desil data KI itu dapat dirumuskan dengan DI sama dengan nilai data KI dikalikan dengan N plus 1 per 10. Kalau dilihat rumusnya persis ya dengan rumus kuartil. Cuma perbedaannya adalah pada lambang DI, kalau pada kuartil itu adalah QI, jadi ini QI. Kalau pada kuartil, sedangkan untuk per 10-nya, kalau pada kuartil itu adalah per 4. Dengan I sama dengan 1, 2, dan 3 sama seperti pada kuartil dan N adalah banyak data juga sama. Dalam desil juga berlaku interpolasi linear. Ketika suatu data disebutkan nanti dia data KX, N, XN-nya itu N-nya berupa bilangan desimal. Hanya perbedaannya adalah di simbol DI itu untuk desil dan QI itu untuk kuartil. Hanya perbedaannya di situ. Kalau untuk rumus keseluruhannya itu masih sama. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal untuk lebih jelasnya. Tentukan nilai desil keempat data berikut. Ini ada data. Tentu saja sama seperti kuartil, data harus diurutkan terlebih dahulu, dimulai dari yang terkecil. Nah, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Berarti data urut, yaitu pertama dari 1, satunya ada 2. Kemudian 2, ada 2 juga. Kemudian 3. Kemudian ada lagi berapa? Ada lagi 6. 6-nya ada 2. Kemudian 7. Kemudian 8. Dan yang terakhir adalah 10. Nah, kita lihat di sini jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, berarti N-nya adalah 11. Nah, karena dia ditanyakan adalah nilai desil keempat, maka I-nya itu adalah 4. Ini yang diketahui. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan ke dalam rumus, berarti D4 itu sama dengan nilai data ke saya ganti dengan X 4 kali dengan 11 ditambah 1 dibagi dengan, maaf bukan 4 tapi 10 ya. Kalau 4 itu adalah untuk kuartil. Sedangkan ini desil bukan per 4 tapi 10. Ini 10 sama dengan X 11 ditambah 1 adalah 12 dikalikan dengan 4 adalah 48 per 10. Maka X-nya adalah 4,8. Dilihat, ini dia berupa desimal. Karena dia berupa desimal, maka kita gunakan interpolasi linear. Kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti D4 sama dengan XN. XN ini adalah bilangan bulatnya, berarti X4. Nih, karena bilangan bulatnya adalah 4, maka X4 ditambah dengan desimalnya itu adalah 0,8 ya, dikalikan dengan Xn plus 1, berarti X4 plus 1 dikurangi dengan X4. Nah, sama dengan X4, data keempat. Kita lihat data keempatnya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, data keempatnya adalah 2. Ya, data keempatnya adalah 2. Ditambah 0,8 dikalikan dengan X4 plus 1. Itu tidak lain adalah data kelima. Data kelima adalah 3 ya. Berarti 3 dikurangi 2. 2 dari mana? Tadi kan X4 adalah 2. Sama dengan 2 ditambah
0,8 kalikan 3 kurangi 2 yaitu 1. Maka 2 ditambah 0,8 yaitu 2,8. Jadi D4 adalah berapa tadi? 2,8. Mudah bukan? Sekarang untuk desil data kelompok. Nilai desil data KI dapat dirumuskan dengan DI sama dengan LI ditambah dengan C dikalikan dengan I per 10 kali N dikurangi dengan FKS per FDI. Itu adalah rumus desil data kelompok. Nah, LI apa? LI adalah tepi bawah kelas desil KI. Sedangkan untuk FDI itu adalah frekuensi pada interval kelas desil KI. Kalau FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil KI. Sedangkan C adalah panjang kelasnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, ini adalah sebuah contoh soal ya. Nah, contoh soalnya masih sama seperti pada kuartil. Nah, karena rumusnya juga mirip. Sekarang untuk pembahasan soalnya. Soal ini sama seperti dalam kuartil yang sebelumnya ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu adalah frekuensi kumulatifnya. Kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya adalah 6. Di sini 16. Kemudian ini adalah 34. Dari 16 ditambah 18. Kemudian 74. Ini menjadi 90. Dan yang terakhir adalah 100. Nah, kita ketahui bahwa N-nya berarti adalah 100. Dan karena dia adalah desil ke-8 atau D8 nantinya, ya, maka 8 per 10 kalikan dengan N sama dengan 8 per 10 kali 100, yaitu berapa? Ini coret-coret 80. Nah, kemudian nih, ini LI-nya kita cari tahu dulu. Sebelum ke LI, kita cari terlebih dahulu kelas interval untuk desil 8. Karena dia 80, maka kelas intervalnya ada di sini. 36 sampai 39. Nih, ini kelas intervalnya. Kenapa ada di situ? Karena kalau 32 sampai 35 baru 74 ya, sedangkan desilnya itu adalah 80. Maka ini menjadi kelas desil 8. Berarti ini menjadi kelas desil 8. Nah, kalau sudah kita substitusikan ke dalam rumusnya, berarti menjadi D8. LI adalah batas bawah kelas desil, maka 35,5 ditambah dengan C-nya yaitu panjang kelasnya adalah 4, dikalikan dengan 8 I-nya berarti 8 per 10 kalikan 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil adalah 74 dibagi dengan frekuensi kelas desil 8 berarti adalah 16. Nah, 35,5 ditambah dengan 4 ini tadi 80 ya, berarti 80 dikurangi 74 per 16. Nah, ini menjadi 35,5 ditambah 4. 80 dikurangi 74 adalah 6. Berarti dikalikan dengan 6 per 16 sama dengan 35,5. Ini coret ya. Ini 4. Berarti ditambah 6 dibagi 4 dapat 1,5. Sama dengan berapa?
Jadi 37. Berarti desil ke-8 itu adalah 37. Jadi D8, maaf salah tulis. Jadi D8 ya. Sini berarti D8 sama dengan 37. Mudah kan? Pada persentil data tunggal, untuk rumusnya juga sama seperti kuartil maupun desil. Jadi, nilai persentil data KI itu dapat dirumuskan sebagai PI sama dengan nilai data KI dikalikan dengan N plus 1 per 100. Dengan I adalah 1, 2, 3, sampai dengan 99, dan N itu banyaknya data. Pada persentil data tunggal juga berlaku interpolasi linear. Pada saat kita menentukan persentil data KI-nya, ternyata dia berupa desimal data keberapanya. Dengan rumus yang sama seperti pada kuartil maupun desil, tapi perbedaannya kalau desil itu lambangnya D, kuartil itu Q, untuk persentil lambangnya adalah P. Untuk selebihnya rumusnya masih sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan nilai persentil ke-65 data berikut. Datanya tentu saja pertama harus diurutkan terlebih dahulu ya. Berarti data urutnya adalah pertama diurutkan dari 4 dulu ya. 4-nya ada 3. 4-nya ada 3, 4, 4, 4, kemudian 5-nya ada 1, 2, 3, 4 juga. 5, 5, 5, 5. Kemudian 6-nya ada 1. 7-nya ada 1, 2. Kemudian 8-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 9 yang terakhir. Oke, kita cek di sini jumlah datanya ada 15 ya. Ya, N-nya berarti 15. Nah, letak P65 karena yang ditanyakan adalah persentil ke-65, maka P65 sama dengan data ke, saya ganti dengan X ke, berarti langsung kita ke rumus ya. I-nya tadi adalah 65, maka 65. N-nya ada 15 plus 1 per 10. Oh, 100 karena dia persentil ya. Berarti sama dengan X 65 kalikan dengan 15 plus 1, 16 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah X 10,4. Karena dia berupa desimal, maka diperlukan interpolasi linear. Nah, kita langsung lanjut ke interpolasi linear ya. Kita ke samping, maka P65 sama dengan X, kita lihat bilangan bulatnya yaitu 10, ditambah dengan 0,4 yaitu desimalnya, kalikan dengan XN-nya, berarti X 10 plus 1, XN-nya berarti X10. Nah, kita lihat X10. X10 kita urutkan, kita lihat dari data urut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X10 adalah 7 ditambah 0,4 kalikan data ke-11-nya berarti adalah 8 ya. Dikurangi 7. Sama dengan 7 ditambah 8 kurangi 7 adalah 1, maka 7 ditambah 0,4 sama dengan 7,4. Jadi, kita
kita bisa simpulkan nilai P65 adalah 7,4. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, itu dia tadi apa yang telah kita pelajari tentang ukuran letak data dimulai dari kuartil, desil, hingga persentil. Nah, ingat dalam matematika yang diperlukan selain tahu teori maupun rumus juga kamu harus perbanyak latihan. Nah, di sini saya berikan beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan kalian dalam belajar ukuran letak data. Selamat mengerjakan dan matematika itu menyenangkan. Enjoy your lesson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.